ada yang namanya TMC, Travel Management Company, dan ada yang namanya DMC, Destination Management Company. Nah, sebetul-betulnya mungkin ini juga sedikit banyak menyangkut ke apa itu travel dan apa itu tourism. Jadi kalau kita berbicara mengenai travel management company, ini akan lebih banyak bersinggungannya ke travel. Kalau kita berbicara mengenai destination management company, ini kita banyakkan menyambungnya itu ke Tur, tourism ya. tourism, Jadi ya. jadi perusahaan-perusahaan destination management company itu adalah perusahaan-perusahaan yang umumnya bergerak di inbound operator. Jadi mereka mengeksplor destinasi-destinasi wisata baru yang kemudian mereka tawarkan ke customer-customer di luar negeri gitu ya. Nah, Ya. kalau kita berbicara travel management company merupakan satu bagian di mana tujuan dari pepergian ini adalah untuk urusan dinas di perusahaan Oke, urusan dinas ya. perusahaan. Selamat pagi para pemirsa. Dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Dunia pada tanggal 27 September 2022, Kanal Edukasi Pariwisata Indonesia mengajak tokoh pariwisata untuk berdiskusi interaktif mengenai pariwisata. Banyak hal yang sudah kita lalui, khususnya 3 tahun terakhir ini. Bagaimana pariwisata Indonesia sebelum pandemi, pada masa pandemi, dan kini pasca pandemi. Tema diskusi, Rethinking Tourism. Kali ini kita berbincang mengenai travel services dan juga travel agency. Telah bergabung rekan Edward Nelson Yusuf, General Manager Golden Nusa Travel Services yang biasa dipanggil Edu. Dan akrab saya sapa sebagai Om Edu. Selamat pagi Pak Edu. Sebelum kita berbincang, pemirsa ingin mengenal lebih jauh sosok seorang Edward Nelson Yusuf. Selamat pagi Pak Yongki, selamat pagi pemirsa. Nama saya Edward Nelson Yusuf, saya biasa dipanggil Edu. Em, saya mungkin sebelumnya memperkenalkan diri bahwa saya sebelumnya bekerja di sebuah travel management company. Saya memulai karir saya di tahun 97 bekerja di Thomas Cook Wow, perusahaan yang besar Thomas ya. Cook Travel, ya perusahaan ini perusahaan Inggris Pak Yongki. Ya, Nah, oke. di tahun 99 saya mendapatkan satu tawaran untuk mendirikan Carlsen Wagonlit Travel di Indonesia. Oke, Nah, mendirikan. Jadi artinya mengkreasi dari baru untuk Carlson Lokal di Indonesia. betul. Jadi pada saat itu CWT mulai masuk ke Indonesia dan memerlukan orang yang mendirikan perusahaannya dari awal. Nah, saya masuk di kondisi itu waktu itu. Nah, 2 tahun kemudian saya mendapatkan penawaran balik dari Thomas Cook yang sebelumnya posisi saya jadi GM di Carlson Wagonlit, saya dapat tawaran dan menjadi presiden director di Thomas Wow, Cook ya. Nah, menarik sekali. namun beberapa saat kemudian lagi juga Thomas Cook sendiri diakuisisi oleh sebuah perusahaan Inggris lagi namanya Travelex dan mereka lebih memfokuskan diri ke financial services. Oke, Nah, pada saat itu eh, saya berusaha untuk mencari global partner lainnya, global partner dari travel management company dan waktu itu kita berhasil mendapatkan Rosenwood International ya. Rosenwood International sendiri termasuk perusahaan kedua terbesar di Amerika ya, di bawah American Express Travel yang bergerak di corporate travel. ya. Nah, tapi baru berjalan beberapa bulan partnershipnya, ternyata Rosenwood ini diakuisisi oleh American Express gitu ya. Jadi kita kehilangan lagi global partner. Nah, di tahun 2004 saya mendapatkan tawaran baru pindah ke sebuah perusahaan travel lokal dan pada saat itu juga perusahaan ini juga pengen mempunyai satu partner asing. Jadi saya pindah ke Golden Nusa dan di tahun 2005 kita berhasil mendapatkan sebuah global travel management company yang waktu itu baru berdiri namanya FCM yang merupakan subsidiary company dari Flight Center di Australia. Jadi Oke, FCM ini ya, adalah sebuah perusahaan TMC pertama yang eh, memiliki kantor pusat di Asia Pasifik. oke. Nah, dari situlah karirnya melanjutkan jadi selanjutnya, Pak Wow, Yongki. menarik sekali ya. Dari awal karirnya sudah pada posisi yang cukup tinggi.
Mari kita mulai perbincangan kita. Selaku pelaku travel management company di Indonesia. Oke, sebelumnya tolong jelaskan model bisnis travel management company. Apa sih bedanya dengan DMC, Destination Management Company, dan apa juga bedanya dengan travel agency? Silakan. Oke, jadi mungkin kalau kita kilas balik ya, jadi emang kalau secara generik itu ada yang namanya TMC, Travel Management Company, dan ada yang namanya DMC, Destination Management Company. Nah, kalau kita runutin lagi juga sebetulnya kita selalu kalau kita memberikan suatu perusahaan selalu kita sebut dengan travel and tourism gitu ya. Nah, sebetul-betulnya mungkin ini juga sedikit banyak menyangkut ke apa itu travel dan apa itu tourism. Jadi kalau kita berbicara mengenai travel management company, ini akan lebih banyak bersinggungannya ke travel. Kalau kita berbicara mengenai destination management company, ini kita banyakkan menyambungnya itu ke Tour, tourism ya. tourism, Jadi ya. jadi perusahaan-perusahaan destination management company itu adalah perusahaan-perusahaan yang umumnya bergerak di inbound operator. Jadi mereka mengekspor destinasi-destinasi wisata baru yang kemudian mereka tawarkan ke customer-customer di luar negeri gitu ya. Nah, Ya. kalau kita berbicara travel management company, travel travel management company ini sebetulnya merupakan satu bagian di mana eh, orang bepergian yang mengkhususkan tujuan dari bepergian ini adalah untuk urusan dinas di perusahaan. Oke, urusan dinas Ya, perusahaan. Ya, ya. Jadi kalau kita bisa lihat lagi lebih dalam lagi juga, kenapa sih kok orang traveling gitu ya? Orang ya, traveling ini ada yang liburan. Nah, di sini ujungnya pelakunya disebutnya turis gitu ya. ya, Nah, ada yang orang bepergian karena perjalanan dinas. Ini disebutnya business traveler atau corporate travelers. Ada orang yang bepergian karena pilgrim ya ke urusan ya, keagamaan ya kan apakah itu naik haji ataukah misalnya lagi juga ziarah gitu ya. ya, Ini juga salah satunya. Perkembangan selanjutnya lagi juga ada orang yang bepergian karena sekolah ya sekolah di luar negeri dia juga jadi bepergian. Ada lagi juga yang berobat nih ya berobat ke luar ya, negeri otomatis dia bepergian. Nah tapi dari kebanyakan ini yang paling besar itu memang kalau nggak tourism ya business travelers gitu ya. ya. Nah business travelers inilah yang biasanya kan perusahaan-perusahaan besar itu berkontrak dengan sebuah travel agent. Nah kalau yang besar-besar sekali biasanya mereka berkontraknya dengan sebuah travel management company. Nah apa bedanya travel management company dengan travel agent? Ya, Jadi itu gini, menarik. ya, kalau kita berbicara sekedar travel agent gitu ya, travel agent cenderung akan menerima reservasi, menerima bookingan dari sebuah perusahaan, terus mengelola bookingannya, ada perubahan-perubahan dan lain sebagainya, issue tiket, kirim invoice, selesai urusannya, Selesai. ya. Ya, Mungkin sekali waktu mereka terima permintaan refund, selesai lagi juga di situ. Nah, tapi kalau sebuah travel management company, kita ini melakukan satu proses yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, di mana kita melakukan proses konsultasi dan juga proses pengelolaan internal untuk perjalanan dinas. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan besar, mereka itu memerlukan suatu pengelolaan. Kenapa? Karena biaya perjalanan dinas ini menempati urutan ketiga terbesar setelah gaji yang pertama, kedua itu adalah sewa gedung, yang ketiga itu adalah biaya perjalanan dinas. Nah, kalau kita berbicara gaji, gaji ini udah nggak bisa dikurangin kecuali PHK, kadang kan nggak bisa turun gaji. ya, Kalau kita bicara sewa gedung, ya sewa gedung juga biasanya jangka panjang, 3 tahun atau 5 tahun karena perusahaan mesti menghitung depresiasi dari barang-barang keperluan kantornya. Kemudian kalau kita berbicara travel, ini bisa dikelola dengan cara em, menggunakan yang namanya travel policy atau kebijakan perusahaan. Nah, ya. travel policy ini sebetulnya akan sangat kompleks nih gitu ya. Misalnya apa? Misalnya siapa yang boleh terbang pakai bisnis kelas? Oh, direktur aja yang boleh terbang bisnis kelas, manager level pakai Garuda, kemudian staff levelnya pakai low cost carrier gitu ya. Nah, Ya. atau bisa juga mereka mengeset travel policy ini berdasarkan jam terbang nih. Jadi kalau terbangnya di atas 6 jam, siapapun yang terbang boleh pakai bisnis kelas. Tapi kalau misalnya di bawah 6 jam, siapapun yang terbang harus ekonomi kelas. Oke. Kemudian hotelnya bintang berapa atau jatahnya berapa. Nah, inilah yang dikelola dalam perjalanan dinas seseorang. Nah, tapi bukan cuma sampai di situ aja nih, gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang lebih besar lagi, mereka juga sangat concern terhadap security and safety.
Jadi biasa-biasanya di dalam travel policy itu juga terkandung wilayah-wilayah mana yang boleh dipergiin dan wilayah-wilayah mana yang nggak boleh dipergiin ya. Jadi misalnya kayak Suriah ke Ya, ke Kuba gitu ya, perusahaan-perusahaan besar itu dia nutup nih, jadi destinasi itu sama sekali totally restricted, nggak boleh pergi. Atau wilayah-wilayah yang sekarang perang misalnya Ukraina dan ya, Rusia gitu ya, benar-benar diblok nih, jadi siapapun yang minta ke sana totally nggak boleh gitu ya. Nah itu ada security sama safety. Kenapa? Karena pada saat karyawan melakukan perjalanan dinas, keselamatan dan kesehatan karyawan itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Jadi ya, perusahaan harus betul. memastikan bahwa yang Setuju. bersangkutan ini karena bepergian berdasarkan urusan ke perusahaan, maka perusahaan harus memastikan keselamatan dari si karyawan ini gitu ya. Nah, makanya timbul lagi juga beberapa alur-alur baru lagi juga gitu. Jadi hotel yang dipilih mesti hotel tertentu di mana hotel tersebut udah memenuhi standar safety and security-nya yang lebih baik ya kan. Security-nya udah lebih ada, sama juga di airlines nih, kalau airlines tertentu yang beberapa kali kecelakaan ratingnya turun, airlines-nya di ban gitu ya. Jadi Ya, kalau kalau yang safety ini sangat ketat dulu di beberapa perusahaan minyak Amerika, mau terbang ke Bali karena di Indonesia dianggap nggak ada airlines yang aman, ya terbangnya pakai maskapai Singapura, Jakarta Singapura, Singapura Denpasar. Mau terbang ke Medan gitu ya, karena maskapai Indonesia dianggap nggak ada yang aman, terbang Jakarta Singapura, Singapura Medan, dan mereka nggak peduli akan biayanya, tapi mereka ya, lebih concern terhadap safety-nya. Nah, jadi kalau kita bicara di travel management company, setelah tiket itu diisut, lanjutan dari pekerjaan masih ada lagi juga nih, di mana sebuah travel management company harus memberikan suatu laporan yang merupakan travel management report. Nah, dari sini nanti ketahuan lagi juga nih kerugian-kerugian yang terjadi gara-gara si karyawannya melanggar aturan, siapa-siapa aja melanggar aturan, kemudian pembelian di Singapore Airlines berapa, di Garuda berapa, sehingga perusahaan bisa dapetin corporate rate yang lebih baik, dan lain sebagainya. Jadi data-data ini kita kumpulkan supaya perusahaan memiliki satu analisa yang dapat dilakukan untuk melakukan either global negotiation atau melakukan penghematan lebih lanjut di dalam oke, perusahaan. oke. Jadi sedemikian komprehensifnya Pak Yongki. Oke, jadi artinya memang pekerjaan tour operator atau travel management company ini jauh-jauh lebih komprehensif dibandingkan hanya sekedar sekedar travel agency. Betul. Oke, jadi artinya memang peluang bisnis di sini tetap masih terbuka. Nah, ya, oke. Nah, mungkin nanti area ini kita lihat ya bahwa sebetul-betulnya baik lagi bergantung dari lokasi ya. Jadi kalau kita Oke, bicara di business city, ya umumnya yang lebih berkembang itu adalah bisnis corporate, gitu ya kan. Nah, hanya saja teman-teman di travel agent ini masih kebanyakan walaupun berbisnis dengan corporate, tapi perannya mereka itu hanya sebatas sebagai travel agent gitu ya. ya, Mereka nggak meningkatkan status perusahaan mereka menjadi sebuah travel management company gitu ya. oke, Nah, cuman ada dalam satu bayangan lagi juga bahwa mereka-mereka ini terkadang berpikiran bahwa kalau mau menjadi sebuah travel management company, mereka ini mesti terafiliasi asing gitu loh. ya, Yang sebetulnya nggak lagi juga gitu ya. Sebetulnya sebuah travel agent kalau dia memang mau memfokuskan diri ke dalam ranah pelayanan ke perusahaan-perusahaan besar, ya mereka juga bisa menjadi transformasi, melakukan dirinya menjadi sebuah travel management company. Nggak selamanya oke, mesti terafiliasi ya, asing. Nah, oke, yang terafiliasi asing ini sebetulnya hanya terbatas lagi juga kepada pelayanan ke perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan global gitu ya. Kayak Coca-Cola, mungkin BP, mungkin misalnya PricewaterhouseCoopers ya, di mana data dari perjalanan dinas perusahaan ini harus dikonsolidasi di tingkat regional sampai ke tingkat global gitu. Tapi kan oke, kita mesti ingat juga bahwa di Indonesia sendiri masih cukup banyak perusahaan-perusahaan nasional yang cukup kuat gitu ya, yang masih bisa dilayani oleh travel management company lokal. ya, oke, menarik sekali. Eh, kita persingkat, apa sih tren travel management company di masa sebelum pandemi? Oke, mungkin kita juga menyadari ya bahwa Indonesia ini cukup kuat, kemudian trennya dari tahun tahun 2000, katakanlah dari tahun 2015 ya, trennya itu masih terus naik sampai ke tahun 2019 ya. Ya, Nah,
memang mungkin selama ini nggak terlalu banyak orang yang melirik ke posisi travel management company, karena travel management company itu pendapatannya bisa dikatakan 80%-nya itu datang dari penjualan airlines tiket ya, domestik maupun internasional, dan sekitar 15% dari hotel, dan sekitar 5%-nya dari other produk ya, car rental atau asuransi atau visa gitu ya. Nah, karena hal ini cenderung nggak membuat sesuatu yang menarik nih bagi kebanyakan travel agent di Indonesia. Kenapa? Karena kita semua tahu margin dari tiket ini sangat tipis gitu ya. Margin dari tiket sangat tipis. Sehingga mereka-mereka yang bermain di tiket ini selalu menganggap remeh nih pendapatan dari tiketing. Namun perkembangan pariwisata ya, outbound dan inbound masih sangat bagus gitu ya. Terutama kalau kita posisi di Jakarta, outboundnya kita itu kan gila-gilaan ya. Ya, Number hebat, of group series benar-benar selalu hebat ya. naik terus-terusan gitu ya. Kemudian insentif travel juga naik sangat sangat banyak gitu ya. Tapi corporate travel juga sebetulnya naik gitu ya. Cuman karena eh, corporate travel ini konotasinya itu adalah marginnya tipis, orang tuh cenderung bermain di leisure travel nih, terutama outbound gitu ya, dan insentif gitu ya. Nah, inilah yang mungkin membedakan prosesnya, karena ketiga bisnis ini, jadi outbound, inbound, kemudian corporate travel, semua tuh trendingnya tuh dari tahun 2015 sampai 2019 tuh masih naik semuanya gitu ya. Nah, cuman mungkin yang menarik nantinya bagaimana keadaan di saat pandemi. Menarik sekali ulasannya Pak Edo. Kita semua tahu, di masa pandemi, pariwisata tiarap. Bagaimana dengan travel management company? Apakah juga berlaku seperti inbound tour atau outbound tour yang hampir mati suri? Silakan ulasannya. Oke, jadi eh, saya mundurin sedikit nih di saat yang tadi saya bilang bahwa kalau kita berbisnis tiket, berbisnis hotel, margin kita ini cenderung tipis gitu ya, Tipis, ya cenderung tipis. betul. Dan Nah, dihutangin jadi pula rasanya. dihutangin pula. Jadi emang emang kondisinya ini nggak segampang itu juga untuk kita berbisnis masuk ke ranah corporate corporate besar, karena kita mesti memiliki working capital yang besar, karena kita menyediakan hutang, kita menjadi lebih-lebih daripada bank gitu ya. Nah, di sisi yang lain, tentunya kita mesti hidup dengan margin yang sangat tipis ini gitu ya. Nah, disinilah peranan sistem ya, dan peranan pengukuran atas produktivitas karyawan gitu ya. Jadi karena margin kita sangat tipis, kalau kita pakai sistem ya pindah ke sistem, kalau kita nggak pakai sistem, karyawan kita memang benar-benar harus diukur produktivitasnya. Berapa banyak tiket yang diisu setiap harinya, kemudian berapa banyak invoice yang keluar, dan lain sebagainya, itu masuk ke ranah sana. Nah, di masa pandemi ini jujur kita nggak terlalu kena himpit gitu ya. Dan dalam beberapa kasus kenyataannya, sebetulnya saya melihat nih leisure travel gitu ya, itu tuh termasuk bisnis yang sangat rentan, Pak Sangat Yongki. rentan, fragile, sangat Jadi kita fragile. Betul. kita bukan hanya ngebahas soal pandemi ya, Pak Yongki, tapi Ya, kita juga ngebahas dari beberapa hal, misalnya kerusuhan gitu ya. ya. Kemudian juga bom di Bali gitu ya. Seberapa Bali hancur gara-gara bom yang pertama dan yang kedua gitu ya. Tapi corporate travel di Jakarta itu nggak terganggu gitu loh. Corporate travel tetap berjalan. Krisis moneter, corporate travel tetap jalan juga Pak Yongki gitu Ya, ya. karena memang Jadi tetap perjalanan dinas, walaupun memang benar harus ada dilakukan. dikurangi, tapi tetap ada. Betul. Sedangkan kalau kalau kita terjadi krisis moneter, segala-galanya mahal, kita cenderung nanti aja nih dolarnya lagi naik gitu kan, waktu itu ke situ ya. Nah, tapi corporate travel ini menjadi banyak sekali anomali, dan jujur kalau kita bicara di masa pandemi, Indonesia ini menjadi negara yang sangat kuat nih dibandingkan dengan negara-negara tetangga ya. Singapura mati total karena Singapura sendiri nggak mempunyai domestic market, semua penerbangan internasional tutup. Malaysia pun juga cenderung lumpuh gitu ya. Filipina, Thailand juga cenderung lumpuh. Thailand karena terlalu banyak menggantungkan diri di ranah leisure travel ya, itu ke situ. Nah, tapi yang menariknya Indonesia ini karena kaya negaranya dan kita memiliki banyak sumber daya alam. Nah, dan ternyata di masa pandemi ini hasil-hasil mineral kita itu naik harganya ya. Kita tahu harga emas meroket waktu itu. Kemudian gara-gara perang
Rusia Ukraina harga minyak naik gitu ya. Nah, otomatis yang dulunya mengkonsumsi minyak sekarang beralih lagi ke batu bara yang sempat turun harganya sekarang naik lagi juga. Terus kemudian gara-gara krisis energi semua berpindah ke mobil listrik gitu ya. Nikel jadi naik lagi juga yang sebelumnya nikel ini termasuk barang yang terlalu mahal dan terlalu tinggi untuk ditambang mulai berjalan lagi juga gitu ya. Nah, terus lagi juga perkebunan kelapa sawit di mana minyak goreng hilang dari pasaran gitu ya. Angkanya naik. Nah, ujung-ujungnya inilah yang membuat perusahaan-perusahaan yang memang bergerak sebagai travel management company ini hidup gitu loh. Karena ternyata corporate travel itu tetap berjalan. Kita mungkin masih belum banyak liburan, tapi bisnis kita tetap berjalan. Dan dalam kenyataannya dari hasil survei, eh, orang-orang Indonesia itu mungkin setahun, jadi gini ya, kalau surveinya dari 260 juta penduduk Indonesia yang pernah naik pesawat itu 10%. Jadi kira-kira katakanlah Ya, 25 juta penduduk Indonesia nih pernah naik pesawat gitu ya. ya. Nah, dari 25 juta penduduk Indonesia ini menghasilkan 100 juta tiket Pak Yogi domestik. 100 juta tiket, besar sekali Ya, ya. ya 100 juta tiket dari 25 juta. Artinya satu orang itu dalam setahun kira-kira terbangnya Empat 4 kali. kali. Ya. Nah, jadi kalau Pak Yogi kenapa kok airlines masih dirasa tumbuh subur di Indonesia? Bisa dibayangin nih, kalau 20% penduduk Indonesia yang terbang, artinya akan terjadi 200 juta tiket nih, kalau rata-rata Ya, satu orang 4 kali. Makanya negara ini menjadi sangat kuat, terutama di airline bisnisnya nih, karena memang potensinya masih sangat besar dari apa yang ada sekarang, karena hanya 10% populasi nih yang pernah terbang gitu ya. Nah, tapi area-area ini juga lah yang sebetulnya membuat bisnis ticketing ini masih menjadi menggiurkan. ya, Tapi kita mesti masuknya ke mana? Nah, maksudnya ke yang ranah corporate ini gitu ya. ya, Nah, kalau kita bicara travel agent, ya sedemikian banyak travel agent. Tapi kalau kita berbicara travel management company gitu ya, perusahaan-perusahaan asing dan lokal Indonesia yang benar-benar mungkin fokus menjalankan bisnis sebagai sebuah perusahaan travel management mungkin di bawah di 10 bawah Pak. angka 10 mungkin ya. Di bawah angka 10, iya. Jadi Ya, berharap. masih seberapa besar sebetulnya potensi-potensi yang bisa didapetin dari sini. Nah, di masa pandemi ini ujung-ujungnya ya eh, mereka-mereka yang bermain di travel management company ya cukup survive gitu loh. Ya, Kenapa? Karena klien-klien mereka tetap traveling, mereka juga mengelola portfolio customer. Pak Yuki. Jadi kalau kita bicara lagi market share customer ya, kita tuh mesti mengelola lagi juga, misalnya dari posisi customer kita berapa persen yang bergerak di institusi banking atau finance gitu ya. ya, Berapa banyak yang bergerak di otomotif, berapa banyak yang bergerak di misalnya di tambang, berapa banyak yang bergerak di perminyakan, berapa banyak yang bergerak di BUMN. Nah, itu dibagi lagi tuh semua Pak Yongki. Nah, jadi ya, betul. eh, pada saat terjadi satu kelesuan ekonomi ya, bisnis ini jelek, yang ininya jalan, yang ininya jelek, yang ininya jalan gitu ya. Nah, inilah yang sebetulnya sebuah travel management company harus menata kelola atau mengelola portfolio dari pelanggan-pelanggannya ini berbisnis Ya, apa ya, supaya kita tetap aman gitu. Karena di saat bisnis A jelek, bisnis B bagus, dan bisnis B jelek, bisnis C bagus gitu. Nah, jadi tergantikan terus-terusan ya, gitu. Nah, inilah yang mestinya dikelola lagi juga. Jadi di masa pandemi yang saya lihat mereka-mereka yang bergerak di travel management company ya cukup bertahan gitu ya. Walaupun oke, memang mungkin bisnisnya turun gitu ya. Tapi ya, mereka cukup bertahan dan mereka-mereka yang sudah mulai menggunakan sistem dan bisa mengelola efisiensinya sangat baik ya bertahannya juga menjadi sangat baik lagi juga Pak ya. Yongki. Oke, ulasan yang sangat komprehensif mengenai travel management company di masa pandemi. Sesuatu yang sangat cerah sebetulnya. Sebentar lagi pandemi akan usai. Apa sih vision masa depan travel management company di Indonesia menurut seorang Edward Nelson Yusuf? Silakan. Ya, jadi travel management company di masa COVID kemarin sebetulnya tuh terjadi suatu perubahan proses yang sangat drastis gitu ya. Oke, Yang sebelumnya masih banyak sekretaris atau travel booker dari perusahaan-perusahaan yang masih maunya telepon, email, WA ke ya, travel agentnya. Nah, mereka mulai dituntut untuk kerja dari rumah dan mereka mulai dituntut untuk melakukan sendiri nih bisnis prosesnya.
Dan di sisi lain, travel agent maupun travel management company mereka juga mulai memberlakukan work from home, Iya, betul. sehingga Ya. dibutuhkan lagi satu sistem lagi juga supaya seluruh karyawan bisa tetap bekerja walaupun mereka berada di rumah. Dan kenyataannya juga sistem ini memberikan suatu pembenahan dalam proses yang ada nih ke masa depannya. Ya. Jadi di masa pandemi juga beberapa produk-produk travel management system mulai bermunculan nih, di mana si Oke. perusahaan bisa langsung booking dan lain sebagainya gitu. Travel management system itu beda dengan online travel agent ya? Oh, beda. Jadi gini, kalau kalau kita berbicara sistem, ini hanya sistemnya. Tapi Ya. kalau OTA dia adalah content provider, dia yang berdagang. Nah, jadi sebetulnya kalaupun kita bicara di travel agent, online-nya menjadi OTA. Kalau di travel management company, online-nya itu jadi online travel management company nih. Udah mulai ada Oke. beberapa lagi juga yang baru dan bermunculan dan mulai masuk nih ke Indonesia lagi juga gitu ya. Ya. Nah, Ya. tapi mereka-mereka yang sebelumnya menjadi konvensional travel management company, karena mereka udah penetrating market lebih dulu, mereka udah mempunyai kekuatan nih, dan mereka mesti mulai memberikan juga layanan online ini nih ke customer-customernya mereka di kondisi sekarang. Nah, Itu selepas kira-kira kalau ya, zaman dulu 10 tahun yang lalu ada satu perusahaan travel management itu implan mengirimkan karyawannya masuk ke satu perusahaan. Kira-kira seperti itu dan sekarang sudah digantikan dengan online travel system. betul. Jadi kalau 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 dulu misalnya gitu ya, di kantornya Garuda misalnya gitu ya, ada 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 orang dari Bank BNI yang station gitu kan ya, ngelayanin karyawan Garuda gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang ya mungkin udah nggak perlu lagi ada buka bank tellernya lagi, tapi cukup tinggal simpen satu mesin ATM tuh di perusahaan itu gitu kan ya. Nah, Ya, hal yang sama juga nih untuk implan. Jadi perusahaan-perusahaan besar dulunya itu minta ada staff dari TMC atau staff dari travel agent untuk bekerja di kantornya dia langsung, hanya khusus melayani perusahaan itu gitu ya. Nah, dalam kondisi sekarang hal ini pun jadi hilang gitu ya. Kenapa? Karena uh, either itu online booking tools atau either itu travel management system lah yang akan mulai menggantikan. melayani Ya, si perusahaannya secara langsung gitu ya. Jadi nggak perlu lagi nih ada physical orang lagi di posisi itu. Dan ya, ini juga menjadi suatu penghematan lagi nih untuk si perusahaan customernya. Karena dulu kan dia mesti sediain tempat, sediain saluran ya, telepon, ya betul. internet dan Ya. sebagainya. Jadi artinya online travel system ini bukan sesuatu yang sangat rumit yang menjadi momok orang masuk ke digitalisasi. Bukan, ini udah menjadi sangat mudah karena siapapun di saat COVID kemarin dituntut nih untuk bisa online ya kan. Orang-orang tua ujung-ujungnya juga bisa Zoom gitu ya. Kemudian yang tadinya eh, banyak maunya ketemu orang dipaksa untuk berpindah gitu ya. Nah, ini Ya, menjadi suatu percepatan juga nih perubahan dari sisi digital gitu. ya, Dan ini ujung-ujungnya mendorong lagi peningkatan pendapatan dari sebuah TMC ini di Indonesia. Jadi pada saat sebelum pandemi gitu ya, kalau kita berbicara net marginnya itu di kondisi setelah pandemi mungkin bisa jadi 2 kali lipat Pak Yongki net marginnya. Kenapa? Karena semasa pandemi mereka dituntut untuk sangat efisien, dan di saat setelah pandemi di mana bisnisnya mulai baik, efisiensi itu tetap mereka jaga gitu loh. Jadi oke, sebetulnya mungkin kondisi setelah pandemi ini perusahaan-perusahaan yang menjual tiketing ke corporate-corporate ya, kalau misalnya mereka bisa melakukan efisiensi bisnis dengan sangat baik, margin mereka bisa bisa double gitu loh, compare oke, ke pre-pandemi. Jadi walaupun misalnya income-nya masih belum sepadan atau setara dengan tahun 2019, tapi secara keuntungan mungkin udah setara Pak Yongki. oke, Karena marginnya makin besar, karena mereka udah melakukan berbagai penghematan lagi juga. Jadi emang oke, kunci sukses dari sebuah travel agent gitu ya, itu adalah pengelolaan keuangan ya. Dan ini yang kadangkala di banyak travel agent, banyak pemilik-pemilik travel agent yang masih mengabaikan seberapa pentingnya nih orang-orang yang berada di finance dan accounting. Padahal di saat kita bekerja di bisnis yang sangat tipis marginnya, kita membutuhkan orang-orang accounting dan finance yang cukup mahir, sehingga dapat menjaga walaupun marginnya tipis tapi kita bisa mencapai atau meningkatkan profit seoptimal mungkin. Ini oke. mungkin juga yang menjadi salah satu
Jadi artinya Kiat-kiatnya juga dengan ya. tenaga-tenaga yang mumpuni ditambah dengan sistem yang canggih, itu akan membantu menjaga banyak kebocoran dalam perusahaan-perusahaan. Betul. Jadi penghematannya bisa optimal, kemudian operasionalnya juga bisa optimal, ya kan? Sedangkan selepas pandemi ini ditambah lagi juga harga tiket yang melonjak ya. Ya, Jadi kalau dulu-dulu misalnya buat dapetin 100 juta gitu ya, misalnya mesti jualan katakan 20, katakanlah satu tiketnya itu 2,5 juta gitu ya. Berarti kan mesti ya, jual 4 ribu tiket gitu ya. ya, Kalau sekarang mungkin cukup jual 2.000 tiket udah dapat 100 juta gitu kan ya. Nah, ya, karena harganya betul. kan double, otomatis eh, rasio-rasio costnya juga kan turun gitu ya. Nah, kalau dulu juga beban telepon, beban AC masih banyak karena sekarang WFA sebagian dan sebagainya gitu kan. Ya ini Ya, semua bisa dikurangi lagi juga gitu loh. Nah, ya, makanya ke depannya yang kita mesti lihat lagi juga apakah kita akan berubah menjadi hybrid gitu ya. Jadi 3 hari kerja di kantor, 2 hari di rumah, atau 2 hari di kantor, 3 hari di rumah. Apakah ini menjadi hybrid? Ini mungkin juga menjadi salah satu pertimbangan buat sebuah perusahaan travel management company. Dan perlu diingat ya kalau kita bicara travel management company, kita nggak perlu juga buka cabang yang banyak satu persatu karena ya. ini bukan retail. Corporate juga nggak peduli lokasinya di mana gitu ya. Apakah di lokasi premium, lantai dasar dan sebagainya itu udah jadi nggak pengaruh gitu ya. Ya. Karena semua prosesnya udah online nih gitu. Jadi disitulah penghematan-penghematan lebih lanjut itu bisa dilakukan lagi juga. Oke, terima kasih ulasannya mengenai bisnis travel management company. Edward Nelson Yusuf dari Golden Nusa Travel. Salam pariwisata Indonesia maju. Salam pariwisata Indonesia maju.